Oke, jadi terkait dengan jurnalnya yang tadi, ini jurnal yang pertama yaitu di tanggal 2 Januari. Kenapa di tanggal 2 Januari? Yaitu karena di tanggal 2 Januari itu kan ada tiap awal periode 2 Januari itu ada penetapan pembayaran sewa. Jadi pembayaran sewa itu dilakukan setiap tanggal 2 Januari. Maka ada dua metode untuk mencatat jurnal karena kan kita membuat dua penghitungan kan, yang tidak dijamin dengan yang kedua dengan yang dijamin. Kan dijamin, yang kedua tidak dijamin. Sehingga sama-sama di tanggal 2 Januari untuk aset yang dijamin, residu dijamin itu jurnalnya ini nominalnya kan beda. Di 2 Januari pertama itu ada aset sewa pembiayaan. Aset sewa pembiayaannya berapa? 150 juta. Liabilitasnya sebesar 150 juta kan? Liabilitasnya. Sedangkan yang tidak dijamin berapa nilainya? 127 949 104. Sedangkan liabilitas sewa pembiayaannya sebesar 127 949 104. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai kininya. Nilai kini yang Anda hitung sebelumnya tadi. Yang kedua, untuk liabilitas sewa pembiayaan, kita lihat yang dijamin itu sebesar 35.768.978 pada angsuran pertama kali. Jadi kas yang harus dikeluarkan sekian. Yang tidak dijamin berapa yang harus dikeluarkan? Sama. Terus yang ketiga, terkait dengan beban penyusutannya. Beban penyusutannya berapa? Kita lihat beban penyusutannya ada nilai residu untuk pengurang di penyusutannya 30 juta. Sedangkan untuk yang tidak dijamin nilainya 30 berapa tadi? Nilainya yang tidak dijamin mana tadi? Ya, nilainya yaitu berasal dari kalau yang dijamin tadi gimana dijamin? Nih, bukan. Ini yang dijamin nilainya kan dari ini yang dijamin kan? Dijamin nilainya dari ini. Coba saya ambil kalkulator. Piutang sewanya 150 juta. Oke, dari nilai 150 juta dikurangi dengan berapa nilai residu? HP NR bagi UE kan? Kurangi 30 juta. Berapa? 120. Masa ekonomisnya berapa tahun? 4. Nih 30 juta. Kalau yang tidak dijamin nilainya kita lihat yang tidak dijamin nilainya berapa? HP-nya berapa? 127 949 104. Nilai residunya berapa? 0 kan nggak ada. Dibagi dengan 4. Nih 31987. Ya. Selanjutnya untuk beban bunganya yang dijamin itu sebesar 9.138.482 diperoleh 8% dikalikan dengan piutang sewa yang tersisa. Terus yang tidak dijamin itu 7.374.410. Sedangkan untuk liabilitas sewaan untuk yang dijamin itu sebesar 26.630.497. Ini kepada pendapatan bunganya 9.138.482. Jadi kas yang harus dikeluarkan setiap tanggal 2 Januari itu sebesar 35.768.978. Sedangkan yang tidak dijamin untuk liabilitasnya itu sebesar 28.394.568. Sedangkan untuk pendapatan bunga 7.374.410. Penerimaan sewanya sama 35.768.978. Sehingga pada akhir periode untuk aset yang dijamin, aset pembiayaannya yang dikeluarkan sebesar ini 150 juta kan? Nah, 150 juta itu digunakan untuk apa? Untuk liabilitas sewa senilai 27 juta, untuk beban bunga 2.200.000,
Terus untuk akumulasi penyusutan sebesar 120 juta tadi. Sedangkan yang dijamin itu 127.949.104 untuk akumulasi penyusutan pada aset sewa. Jadi ketika dibuat jurnalnya seperti itu. Nih. Oke. Lanjut dikait di opsi pembelian. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa lessor itu bisa memberikan hak opsi kepada lessee untuk membeli aset sewaan pada harga yang lebih rendah. Harga lebih rendah daripada nilai wajar pada akhir masa sewa. Maka jika ada opsi seperti itu, perlakuan akuntansi sama dengan nilai residu yang sudah dijamin. Jadi yang membedakan itu antara opsi pembelian dan nilai residu dijamin itu hanya pada perhitungan penyusutan aset. Untuk penyajian pengungkapannya bagaimana? Penyajian pengungkapannya masuk dalam neraca atau laporan posisi keuangan dan juga masuk dalam laba rugi. Jadi terkait dengan sewa pembiayaan itu, leasing itu mengakui aset dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan. Jadi untuk aset sewaan itu digunakan untuk kegiatan operasinya. Kalau yang laba rugi penyajiannya seperti apa? Di laba rugi, leasing mengakui beban penyusutan dan beban bunga pada laporan laba rugi. Lihat di halaman 331 dan juga 332. Jadi terkait di laporan posisi keuangan, leasing itu mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam posisi keuangan. Jika digunakan untuk kegiatan operasi, maka disajikan sebagai bagian dari aset tetap sebesar nilai perolehannya. Itu lihat untuk yang di laporan posisi keuangan dari liabilitasnya, itu lihat. Maaf di sini nggak muncul ya, nggak ada. Terus terkait selanjutnya terkait dengan sewa operasi, untuk perlakuan akuntansi dalam sewa operasi itu lebih sederhana. Kenapa? Karena dari penyewa atau dari leasing itu hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewanya. Jadi metodenya garis lurus selama masa sewa. Jadi jurnalnya hanya beban sewa pada kas. Pengukuran bebannya seperti apa? Untuk pengukuran bebannya diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa. Jadi kadang untuk leasing itu mendapatkan insentif tertentu dari lessor itu agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Jadi dengan adanya insentif tadi itu bisa dilakukan dengan bayaran tunai di muka dan juga kepada leasing ataupun potongan pembayaran sewa. Selanjutnya ini ada contoh untuk akuntansi sewa operasi yang sifatnya hanya insentif. Jadi leasing menyewa gedung selama 4 tahun. 4 tahun itu 12 dikalikan dengan 4. 48 tahun ya, 48 bulan. Pembayarannya senilai 10 juta. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Jadi pada akhir periode untuk barangnya itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Jadi PT Lessor membebaskan PT Lessor untuk membayar sewa selama 6 bulan pertama. Berarti dikurangi dengan 6, 42 bulan. Jadi PT Lessor itu mengakui dan membayar sewa pada tahun 2015 itu senilai 60 juta. Sekalipun gedung itu digunakan 1 tahun. Kenapa? Karena ada gratis, ada potongan 6 bulan di muka. Maka pengakuannya di 2015 itu senilai 105 juta. Coba kok bisa? Jadi pembayaran sewanya kan 10 juta dikalikan dengan 42 bulan. Ini hasilnya 420 juta. Periode sewanya kan 4 tahun, 12 kali 4 sama dengan 48. Jadi beban sewa yang harus dibayarkan, beban sewanya yang harus diterima oleh penyewa itu sebesar 420 dibagi dengan 48 bulan, 8.750. Sedangkan beban sewa per tahun itu ini dikalikan dengan 12. Sekian. Sama kan? Jadi berdasarkan perhitungan itu, beban sewa 2015 itu menjadi lebih tinggi. Kalau yang diakui itu 60 juta, sedangkan yang harus dibayar itu sebesar 105 juta.
Tapi di tahun berikutnya lebih rendah. Berapa? Lebih rendahnya yaitu sebesar 120 juta menjadi 105 juta. Oke? Penyajian dan pengungkapannya masuk dalam laporan laba rugi pada sewa operasi. Jadi pengakuan beban sewanya itu masuk di laporan laba rugi kecuali jika untuk beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset. Kecuali jika contohnya misalkan aset itu digunakan dalam kegiatan administrasi dan juga pemasaran. Maka untuk sewa itu disajikan dalam kelompok beban operasi dan masuk dalam laporan laba rugi. Tapi kalau digunakan dalam proses produksi, maka beban sewanya itu masuk dalam perolehan persediaan. Oke, saya kira untuk penjelasan di akuntansi sewa itu sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan ketika penyampaian materi, saya minta maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.